Ada orang yang lebih dekat dari sini nggak datang. Nah, itu bedanya taufik dengan tidak taufik. Nah, dari Serengsong datang. Ya. Jadi jangan iri. Kalau misalnya payah kita jauh-jauh datang, oh yang dekat malah nggak datang. Oh iri sampai dikasih taufik kok. Hati-hati Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan luka di pikiran, luka di perasaan. Ada satu pepatah, luka karena pedang itu masih gampang diobati, tapi kalau sudah luka hati, nah itu tidak kemana mau dicari obatnya. Padahal sekarang ini manusia lebih banyak melukai hati daripada melukai fisik. Karena itu mari kita saling mengingatkan, saling bermaafan. Mudah-mudahan kita betul-betul fitri. Amin. Sungguh berbahagia setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan di tahun ini, kita mulai pengajian lagi nih Pak Bu. Ya. Walaupun jamaahnya ya ini, yang asli ya ini hasilnya. Yang lainnya ya sudah selesai hajatan kan. Kan Ramadan itu ada yang menganggap seperti hajatan. Kalau mau hajatan itu kan berkali-kali rapat itu, nyusun biaya, panitia. Selesai ya sudah, tinggal ngitung untung atau rugi, punya utang atau punya untung. Nah kita ini insya Allah mudah-mudahan termasuk yang beruntung. Amin. Beruntung. Orang yang beruntung itu cirinya apa? Ya, cirinya dia mengawetkan kebaikan itu, mendawamkan kebaikan itu, melanggengkan kebaikan itu. Ya. Mungkin ada nih setelah Ramadan ini sudah ada yang lupa dengan Quran, ya, ada yang lupa dengan sholat malam, ada yang lupa dengan puasa sunnah, ada yang lupa jalan ke masjid. Nah, kalau kemarin ini kan sampai ribut gara-gara mengawali puasa itu. Lah. Awal puasa ribut, mau lebaran ribut. Nah, yang ribut-ribut kan udah nggak ke masjid lagi, Pak, udah capek ribut. Ya. Jadi kita jadi orang Islam yang agak keren dikit lah. Perannya bagaimana? Kalau udah ketemu kuncinya, udah amalkan saja. Ngapain pakai ribut-ribut gitu. Adapun ada yang memberikan respon tidak baik, ya itu ya namanya manusia kan dari dulu seperti itu. Jadi kita harus menambah pemahaman dengan lebih enak berislam ini. Nah, jamaah rahimakumullah, tadi dalam khutbah Jumat saya sampaikan tentang bagaimana cara mengukur puasa kita diterima Allah. Karena cuma khutbah kan tentu kita bikin sikat. Malam ini kita pengayaannya Pak. Ya, yang tadi Jumatan di masjid kita udah saya sampaikan ya sebagai pengantar bahwa ada metode, ada cara untuk melihat puasa kita yang kemarin itu diterima atau tidak. Karena untuk mengukur itu berbagai macam cara itu. Nah, salah satu yang memberikan metode itu namanya, atau seorang ulama ya, itu ulama zaman tabi'in ya, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali, dia bukan nabi Pak, dia ulama ya. Dalam kitab beliau Lataif Al-Ma'arif ya, ada kitab namanya Lataif Al-Ma'arif, itu nanti di kitab itu disebutkan ucapan beliau. Kalau ingin ngelacak nanti di halaman 388. Jadi saya ulang lagi itu nanti kita pertajam. Jadi beliau mengatakan begini, annal muawadata asyam ba'da syami Ramadan alamatun ala qabulin saumin Ramadan. Artinya
kembali lagi melakukan puasa. Maksudnya puasa Syawal, puasa sunnah, termasuk puasa Senin Kemis, puasa Bid. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah puasa Syawal. Ya. Anna muawadatas siyam ba'da siyam Ramadan atau ba'da siyam Ramadan alamatun ala qabulin shaumin Ramadan. Kembali lagi melakukan puasa, yaitu puasa Syawal setelah puasa Ramadan, itu tanda diterimanya amalan puasa Ramadan kita. Nah, maka saya ulang lagi bagi jamaah sekalian yang sudah selesai Syawal, alhamdulillah, disyukuri. Kalau yang lebarannya hari Jumat, kalau ingin nyambung berarti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis selesai 6 hari, cepet. Kalau yang mulainya setelah hari Sabtu atau mungkin karena masih banyak tamu, monggo. Ya. Tapi jangan dilewatkan, Pak. Cuma 6 hari nggak terasa ya. Ini kalau dikerjakan puasa Syawal itu bisa menghapus dosa selama 1 tahun yang lewat. Ya kalau ini misalnya nanti ketemu lagi, nah habis dosa kita itu. Hanya dengan puasa 6 hari. Nah, dari ucapan ini kemudian kita menemukan beberapa uraian. Ada 10 tanda diterimanya amalan seorang hamba. Kalau tadi khusus puasa, Pak. Kalau ini amalan secara umum. Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Pokoknya amalan yang baik. Ya, ada 10 ciri. Apa tanda-tanda diterimanya amal? 1, tidak kembali berbuat dosa setelah melakukan ketaatan. Tidak mengulang kembali perbuatan dosanya setelah melakukan ketaatan. Ini kalau misalnya semuanya mengaminkan ini, Pak, insyaallah negeri ini akan lebih baik dari yang kemarin. Mungkin kemarin khilaf korupsi, karena nggak tahan melihat duit mirah-mirah baru gitu, ya nggak tahan temannya pakai Alphard, itu kita kok masih pakai mobil carry. Mobil carry itu kan nggak pernah bisa nyalip, wong carry terus. Mobil carry, akhirnya khilaf korupsi. Ya kalau korupsi jangan tanggung-tanggung, ya dana haji ya nggak apa-apa lah. Ya udah lewat ya. Tapi sekarang jangan diulang. Udah itu. Namanya manusia kan itu. Jadi kalau kemarin yang melakukan perbuatan itu kemudian tidak diulang lagi, itu tandanya amal kebaikannya diterima. Andai negeri ini yang muslim sajalah itu melakukan amalan ini, insyaallah akan lebih baik lagi. Seorang ulama Yahya bin Mu'adz berkata, barang siapa yang beristighfar dengan lisannya sedangkan hatinya bertekad untuk bermaksiat, ia pandai istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi pikirannya sudah ngerancang nih, gimana nih caranya bisa ngerubah anggaran ini. Tapi lisannya istighfar. Barang siapa yang beristighfar dengan lisannya sedangkan hatinya bertekad untuk bermaksiat, ya, dan azamnya, apa azam itu? Tekad, kemauan kerasnya kepada maksiat itu, maka puasa orang tersebut tertolak darinya dan pintu diterimanya amalan tertutup di depannya. Alhamdulillah mitalik, ini jangan sampai kita ini, Pak, udah sebulan penuh ya, lapar, haus, menan ini menan itu, tapi tempatnya bukan di surga nanti, amalnya ditolak. Itu. Ini menurut seorang ulama namanya Yahya bin Mu'adz. Catatannya begini, kebanyakan manusia itu bertobat, sedangkan ia selalu mengatakan sesungguhnya aku tahu bahwa aku akan kembali. Jadi ngomong gini, kita sering ngomong istighfar, tetapi kita nggak yakin dengan istighfar itu.
Iya, saya itu ngomong astagfirullahaladzim, ampunilah dosaku ya Allah. Tetapi kalau aku nggak ikut proyek itu kayaknya ya rugi. Nah, balik lagi itu. Apalagi kalau menggunakan slogan ya istighfar, tapi sekarang nyari yang haramannya sulit, apalagi yang halal, ngaco itu. Ya kalau ada yang seperti itu ya silahkan, tapi kita mengajak nggak usah. Biar nanti kita tidak terkena hadis kam soimin laisa lahul jaza ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang puasa tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasa kecuali lapar dan dahaga. Hadis ini sahih loh Pak, bukan main-main. Berarti banyak orang puasa tapi zong, kosong, nol, nggak dapat apa-apa. Mudah-mudahan tidak termasuk kita. Amin. Yang kedua, tanda ciri amalan seseorang diterima Allah yaitu takut jika amalannya tidak diterima. Artinya gini, dalam hati itu ada rasa takut, was-was, jangan-jangan amalku tadi tidak diterima. Berarti kalau ada orang yang terlalu pede, sok yakin, itu justru menjadi lambang amal itu belum tentu diterima. Tapi kalau ragu-ragu, bukan ragu-ragu, kalau kita takut, khawatir, justru itu alamat diterima. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya zat yang maha kaya, maha terpuji. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyenangi orang-orang yang bersyukur. Bersyukur itu kan divisinya ini Pak, ada beberapa makna syukur ya. Pertama, asyukru huwa al-i'tirafu bin ni'mah wal qiyamu bil khidmah ya. Syukur itu kita mengakui bahwa semua kebaikan itu datangnya dari Allah, dan dengan kebaikan itu bisa menjadikan wasilah untuk dekat kepada Allah. Kebaikan itu banyak, kalau mau diure ya banyak banget. Sehat itu kebaikan, akalnya diberi akal sehat kebaikan, fisiknya kuat. Jadi semua kebaikan itu kita yakini dari Allah dan kita buktikan untuk lebih dekat kepada Allah. Itu orang bersyukur. Tapi kemarin saya coba dengar itu kajiannya Gus Baha. Dia mengatakan gini, syukur itu ketika engkau mendapatkan sesuatu yang sedikit jumlahnya tapi engkau menganggapnya banyak. Dan ketika engkau mengeluarkan yang banyak, engkau menganggap sedikit. Wah, cocok juga saya kira. Jadi syukur itu Pak Bu, ketika kita mendapatkan sesuatu yang sebetulnya sedikit secara kuantitas, tapi kita menganggap sesuatu yang sedikit itu merasa banyak. Sebaliknya ketika kita memberikan yang banyak, menurut pandangan kita baru sedih. Nah, kalau kita sudah sampai makom itu, kita bersyukur kita. Itulah syukur sungguhnya. Ya. Orang kebanyakan kan ketika dikasih banyak masih merasa sedikit. Dia ngasih sedikit, udah merasa banyak. Itu yang terjadi hari ini. Balik mana nih kelakuan orang-orang manusia akhir zaman. Udah dikasih gaji jelas, tunjangan jelas, masih nunjang palang. Artinya masih lompat pagar gitu loh, nyari yang tidak benar. Artinya orang lompat ini tidak bersyukur. Ada nggak kira-kira? Banyak, tiap hari nonton di berita. Tiap hari habis nonton orang pakai baju atau rompi oranye. Rompi oranye. Itu tandanya tidak bersyukur. Bersyukur itu ketika menerima yang sedikit dari Allah, kita nganggapnya itu banyak. Banyak betul. Begitu kita mengeluarkan yang banyak, menurut kita ya, tapi kita anggap sedikit. Bisa nggak kita membangun pribadi seperti itu? Itu tanda ibadah terima Pak. Maka Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 21 itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi Allah itu mempersilahkan siapa yang mau bersyukur ya sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita suka bersyukur itu kebaikan untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Bisa menjadi lebih tenang, lebih menikmati gitu. Yang sekarang itu menikmati yang ada loh Mas Robi. Menikmatinya. Ya. Uang tidak berseri misalnya, tapi nggak bisa menikmati untuk apa? Kan gitu. Ini persoalan pada syukur. Tapi wa man kafara, sebaliknya ketika engkau kufur, fa innallaha ghaniyyun hamidun. Ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya. Ya, Allah itu maha kaya. Jadi udahlah, nggak usah pentalitan lah. Walaupun kamu pengen berambisi untuk kaya, nggak ada seperapanya punya Allah itu. Iya. Nanti malah glegep itu. Itu Allah cara mengajari kepada kita ini, terutama yang agak sulit diatur tentang bersyukur. Terkait dengan masalah takut jika amalannya tidak diterima ini ada satu riwayat ya. Ketika Siti Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah tentang maksud ayat 60 surat Al-Mu'minun. Nanti Bapak bisa buka itu Al-Mu'minun. Jadi ayat Al-Mu'minun surat 60 itu bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim yarji'un. Raji'un. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dari sedekah dengan hati yang penuh rasa takut, dan hanya kepada Allah mereka kembali. Nah ayat ini oleh Siti Aisyah ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dari sedekah, tapi hati mereka takut itu, apa itu menyinggung mereka yang peminum khamr dan pencuri? Apa yang dimaksud orang yang takut itu para peminum dan pencuri ya Rasulullah? Maka kata Nabi, ya binti Abu Bakar, ya anaknya Abu Bakar, istriku gitu kira-kira gitu. Bukan itu. Ayat itu maksudnya mengingatkan kepada orang yang ahli puasa, ahli sholat, ahli sedekah, ya, tapi mereka takut kalau sampai amalnya tidak diterima. Jadi orang-orang yang menyibukkan diri dalam kebaikan, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, tapi walaupun dia sudah ahli kebaikan itu ada rasa takut. Paham ya? Jadi seperti kita ini yang sudah menjaga sholat, menjaga pengajian, itu jangan merasa sudah aman. Saya mah surga sudah di tangan. Malah ada ulama di negeri kita, ulama katanya, itu yang menjaga neraka, menjaga surga. Jadi kalau mau masuk ke sana harus izin dulu sama ulama ini. Anda juga yang percaya? La ilaha illallah. Siapa Pak? Nanti di YouTube ada itu. Bahkan dia bisa membentak malaikat Malik itu Pak. Jadi kalau ada saudaranya mau masuk neraka itu nanti bisa dibentak sama ulama ini. Iya. Tapi ada pengikutnya juga itu Pak Mus. Ada. Itu. Berarti dia nggak takut dengan ibadahnya itu. Kalau bahasa kerennya jumawa, sombong umuk. Lah justru orang-orang yang seperti inilah yang diragukan diterimanya amal, Pak. Bukankah banyak riwayat Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali selesai buka puasa nangis dia. Ya, nangis. Sampai ada yang mencoba bertanya, kenapa Tuan Guru setiap selesai buka puasa menangis? Ternyata jawabannya, aku menangis karena aku takut jangan-jangan puasaku hari ini tidak diterima Allah. Pernah kita selesai sholat nangis?
Enggak, sekali nangis karena utang belum dibayar. Itu contoh Pak. Jadi takut jika amalnya diterima. Yang ketiga, tadi sudah saya singgung di khutbah. Apa ciri ketiga amal diterima Allah? Orang itu diberi taufik. Bukan orang itu namanya taufik. Orang itu diberi taufik untuk melaksanakan amal soleh berikutnya. Apa tadi definisi taufik itu? Taufik itu ridho Allah yang diberikan kepada hamba sehingga hamba itu mudah melakukan kebaikan. Ridhonya Allah yang diberikan kepada seorang hamba sehingga hamba itu merasa mudah, ringan, senang melakukan kebaikan. Termasuk hadirnya saudara-saudaraku di masjid ini sore ini, ya, coba dari Gruntang Pak. Jauh kan Gruntang, lewat Weluni kan, banyak debu kan, sampai sini. Ada orang yang lebih dekat dari sini nggak datang, nah, itu bedanya taufik dengan tidak taufik. Nah, dari Serengsong datang, ya. Jadi jangan iri kalau misalnya payah kita jauh-jauh datang, oh yang dekat malah nggak datang. Oh iri sampai dikasih taufik kok. Kasih taufik Allah. Taufik itu pilihan Pak. Ya. Apa disangka setiap orang itu bisa mudah melaksanakan kebaikan? Enggak. Ya. Sholat malam itu walaupun dijanjikan di Quran, dijanjikan di hadis dengan kebaikan yang luar biasa, belum tentu semua orang merasa nyaman menjaga itu. Karena kalau bapak-bapak kok merasa ketagihan, kecanduan, kalau ketinggalan sekali saja merasa nyesel, itu artinya sudah mendapatkan taufik. Padahal enteng saja Pak, kalau udah biasa sholat malam, kok dilalanya malam ini kesiangan, nggak sempet, tetap ditulis sebagai ahli sholat malam. Kalau udah biasa, tapi kalau baru sekali dua, sebulan sekali dua, belum termasuk ahli itu. Itulah hebatnya beragama itu. Sesungguhnya tanda diterimanya ketaatan seorang hamba bahwa dia diberikan taufik untuk ketaatan sesudahnya. Dan di antara tanda diterimanya kebaikan, ia mudah mengerjakan kebaikan sesudahnya. Itu aja ukurannya itu. Bagaimana saudara kita yang kemarin Ramadan sampai begitu semangat, begitu Ramadan selesai sudah semangatnya? Nah, jawab sendiri itu. Kalau perlu ya itu tadi ada yang rela berantem karena rebutan jumlah rakaat, ada yang rela bermusuhan hanya gara-gara mulai puasanya nggak bareng, begitu sudah selesai puasa goodbye, sudah nggak ke masjid, nggak ngaji, nggak sholat, nah, itu berarti agak dipertanyakan kalau menurut penjelasan ini. Sesungguhnya amal soleh itu ibarat pohon yang baik, amal soleh perlu disiram, dipelihara supaya tumbuh dan kuat sehingga dia memberikan buah. Ibadah-ibadah kita ini kalau tidak dirawat juga buyar. Kenapa sekarang masih bisa kita sholat ke masjid? Karena kita rawat, kita pupuk. Ya, pupuknya ya lewat jamaah, lewat pengajian. Kalau enggak ya habis, kering lagi gitu. Ya. Bagaimana sekarang Ramadan itu bisa awet selama setahun ketemu Ramadan lagi? Itu bisa, ada teorinya. Namanya mengawetkan semangat Ramadan. Hingga walaupun bukan Ramadan tapi masih suasananya Ramadan, bisa nggak? Bisa. Sebab ada amalan-amalan turunan di situ di Ramadan itu. Ramadan ada puasa wajib, di luar Ramadan puasa sunnah. Di Ramadan ada tarweh, di luar Ramadan ada tahajud. Di Ramadan semangat baca Quran, bahkan ada yang sampai punya program 1000 kali khatam dalam seminggu, terserah lah. Yang bicaranya itu. Bicara macan itu kan. Nah, kita nggak usah 1000 kali khatam, malah mimir nanti sampean bacanya, malah nggak jelas ya. Terus kita baca. Coba Pak sekarang kita bikin Pak, bikin program gini, one day one juz, satu hari satu juz. Ayo coba sekarang kita paksakan. Coba ambil 2 time
Kalau sekali waktu duduk nggak mampu, ambil 2 waktu. Waktu pagi dan waktu petang. Nah, waktu pagi itu bisa pada sholat subuh, petang itu bisa pada sholat maghrib. Itu bisa 1 juz. Ya. Asal sungguh-sungguh. Asal sungguh-sungguh. Ya. Jadi kerakusan kita dalam kebaikan itu juga sama seperti rakusnya waktu Ramadan. Rakus dalam kebaikan maksud saya. Waktu Ramadan kan kita itu rakus banget ibadah itu. Ya, haus gitu. Nah, sekarang coba kita hidupkan di Ramadan. Itu. Sebagai bentuk memastikan bahwa amal kita diterima Allah. Yang keempat, saudaraku, apa ciri ibadah kita diterima Allah? Menganggap remeh amalannya dan tidak ujub dengan apa yang sudah dia lakukan. Menganggap remeh itu artinya ya tidak merasa hebat. Jangan pernah merasa hebat. Udah bisa puasa, bisa sedekah, bisa zakat, belum apa-apa. Biasa saja. Itu justru yang diterima. Tapi udah merasa hebat atas amalannya, wah. Sampai-sampai di dalam hal urusan menempatkan diri. Ada satu kisah yang menarik, Pak, dalam sejarah ya. Kisah tentang kaum Hawariyun atau Hawariyin. Siapa Hawariyun itu? Pernah dengar ya, Pak ya? Belum? Pernah. Dalam surat apa itu? Al-Qur'an. Surat As-Saff, ayat yang terakhir. Ya, itu ada kisah tentang kaum Al-Hawariyun atau Al-Hawariyin, yaitu orang-orang yang mendukung dakwah Nabi Isa alaihissalam, orang-orang yang siap menolong agama Allah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Surat As-Saff, nanti surat 61 ayat 14. As-Saff itu cuma 14 ayat itu, ayat terakhir itu. Kisah Al-Hawariyun. Ini orang-orang pilihan ini, Pak. Penegak kebenaran. Ada 12 jumlah orang ini. Dan dari sinilah kemudian kalau kita lihat logo Muhammadiyah ini 12 sinar ya. Ini diambil dari semangat Al-Hawariyun. Ya. Bapak-bapak kalau pas tawaf kelilingi Ka'bah itu nanti ada sinar kayak gini persis. Tapi sana terus bukan Muhammadiyah. Ya. Sinarnya sama. 12 itu menggambarkan murid Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Kembali ke cerita Al-Hawariyun. Al-Hawariyun itu orang-orang pilihan, orang-orang soleh yang membela agama Allah, membela Nabi Isa alaihissalam. Tapi pernah sedikit kepleset. Ada salah satu di antara 12 orang itu pernah kepleset. Tentang apa? Di zaman itu, ketika orang-orang ini masih hidup, orang-orang soleh ini, ada seorang laki-laki preman. Jadi namanya preman itu bukan hanya sekarang, Pak Mustafa. Dulu juga ada preman. Kalau sekarang ini cuma fotokopi preman, Pak. Dulu preman beneran itu. Tapi preman ini melakukan sebuah upaya untuk perbaikan diri. Ingin baiklah kira-kira begitu. Ingin tobatlah gitu si preman ini. Nah, suatu ketika si preman ini berjalan satu arah dengan salah seorang ulama Al-Hawariyun ini. Si preman ini jalannya pelan gitu. Tapi si Al-Hawariyun ini jalannya cepat. Salib. Si preman berjalan pelan karena merasa sungkan bareng dengan ulama tadi, merasa minder, merasa hina. Nggak pantas aku hanya seorang preman masuk jalan bareng sama orang soleh. Pelan jalannya, nggak mau bareng, Pak. Karena tahu diri. Dia sedang ingin perbaiki diri. Tapi si ulama ini tadi
dia jalan cepat karena merasa tidak nyaman kalau jalan dengan preman. Satunya lambat karena tahu diri sebagai orang yang nggak soleh, satunya cepat karena nggak pantas orang soleh kok bareng orang yang tidak soleh. Itu pernah jadi tegur itu. Akhirnya apa? Dua manusia yang kontras ini, satu soleh, satu orang yang rusak tadi, itu sama-sama menuju titik nol. Titik nol. Maksudnya apa? Si preman masuk titik nol menuju orang baik, ya. Dari keburukan itu di-delete semua jadi baik, jadi nol lagi. Tapi si ulama tadi kembali ke nol, habis amalnya. Sama-sama nol. Cuma yang satu nol dari keburukan, satunya nol dari kebaikan. Jadi kita jangan merasa lebih soleh, lebih baik dari orang-orang yang sering kita pandang rendah di mata kita. Dia bisa menguras amal kita, Pak. Kalau kita menempatkan kita lebih tinggi dari teman kita itu, bisa saja dia akan melampaui kita orang itu. Kalau betul-betul dia taubat dari keburukan. Jadi kisah-kisah kayak gini perlu diambil hikmahnya itu. Enggak boleh menganggap kita ini sudah sempurna, apalagi mengklaim diri yang paling sempurna. Surat An-Najm di ayat 32 Allah ingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, fala tuzakku anfusakum wa wa'lamu bimanit taqwa. Kamu jangan menganggap dirimu yang paling suci. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah engkau mengklaim dirimu yang paling suci. Wa wa'lamu bimanit taqwa, dan dialah Allah yang paling mengerti siapa orang yang paling bertakwa. Hidup ini serba samar. Hari ini preman, besok bisa jadi ustadz. Sekarang ustadz, besok bisa menjadi maling. Banyak kan yang sudah gitu. Itu namanya menganggap remeh amalan. Bukan menyempilkan, enggak. Tidak mendewakan amalan. Itu ciri orang yang amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, apa tanda amalan itu diterima Allah? Yaitu hamba tadi mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Bukan membenci orangnya, tapi membenci perbuatannya. Jangan salah, Pak. Kalau orang nggak boleh dibenci. Sebab jasad kita ini sama-sama anugerah Allah. Yang membuat dia tidak baik itu bukan karena jasadnya, tetapi karena sifatnya. Yang kita benci sifat buruknya. Kalau orangnya nggak boleh dibenci. Iya. Maka yang kita rubah bukan jasad, yang kita rubah adalah sifatnya. Nah, terkait dengan ketaatan dan kemaksiatan ini kan dua hal yang sangat berlawanan tuh. Kalau ingin tahu apakah amalan kita itu diterima Allah, itu ada pada perasaan kita. Kalau rasa kita cinta kepada taat dan benci kepada maksiat, itu tandanya amal-amal kita diterima Allah. Jangan dibalik. Cinta kepada maksiat, benci kepada ketaatan. Sekarang yang sering tukar kayak gini nih sekarang ini. Ya. Sampai kemudian ketaatan itu menenteramkan jiwamu. Sekarang mari kita ukur ini. Kalau dengan sholat ini kita sudah merasa damai, dengan puasa itu merasa damai, dengan sedekah sudah merasa damai, dengan menolong orang itu merasa damai, itu artinya sudah diterima amal kita. Ya, itulah yang kemudian orang mengatakan amal yang diterima itu selalu berkaitan dengan hadirnya Allah. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Belum atau sudah kita itu menjadi orang yang tenang dengan ketaatan ini. Ya, apakah betul sholat kita sudah menghadirkan ketenangan, puasa kita
menghadirkan ketenangan, termasuk kumpul-kumpul begini menghadirkan ketenangan. Nah, kalau itu sudah, itu insya Allah tanda diterima. Ya, sampai Allah menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd tadi ya, surat ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hati mereka itu tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka pastikan ibadah yang kita kerjakan itu harus bisa memarkirkan jiwa kita. Ya. Saya ulangi, pastikan ibadah yang kita kerjakan itu sudah bisa memarkirkan jiwa kita itu. Sebab aslinya kita ini liar kayak kendaraan itu. Nah, begitu sudah kita parkirkan itu sudah. Orang parkir saja kadang-kadang menceng itu. Nah, itu parkir dengan garis. Kalau garis itu ini sepeda paskan di situ. Nah, itu menjadi salah satu harapan kita. Yang keenam, ciri tanda amalan kita diterima Allah, bahwa hamba tadi itu memadukan antara al-khauf war roja, antara takut dan harap. Jadi dua ini, bahkan ada yang menambahkan al-khuf, al-khauf, ar-roja. Nah, untuk mengukur ibadah kita itu diterima tidak, satu harus ada dalil dasar al-khuf, kecintaan, cinta. Sholat itu seneng gitu, nggak jadi beban. Puasa kemarin itu seneng gitu, nggak jadi beban. Tapi yang kedua ini harus bersanding nih al-khauf wal ar-roja. Harap dan takut ini dua-duanya harus dijaga. Kenapa? Karena kalau orang itu hanya ditanamkan rasa takut, orang kok hanya takut tanpa ada harap, itu nanti endingnya putus asa. Ya. Takut, gak ada harapan, Anda pasti putus asa. Tapi sebaliknya kalau orang hanya berharap saja tanpa ada rasa takut, biasanya orang seperti ini merasa aman dari azab Allah. Saya ulangi nih, kalau dalam jiwa manusia itu yang ada hanya rasa takut, tanpa dihadirkan rasa harap, dia akan menderita penyakit putus asa. Tapi kalau dia itu hanya mendewakan harap tanpa ada rasa takut, orang sepertinya akan meremehkan siksaan Allah, azab Allah. Allah tar aja, gak ada masalah. Itu berarti dia itu tidak takut. Maka dua-duanya harus disambungkan antara al-khauf dan ar-roja. Kita ini dua ini Pak harus disuburkan ini. Ya. Udah masuk waktu belum? Baik. Kemudian di samping dengan al-khauf dan roja, biasanya amal itu diterima kalau si pelaku tadi juga memperkaya doa. Ini mungkin yang juga kadang-kadang kita remehkan doa itu. Orang yang berdoa, banyak berdoa, itu menggambarkan amalnya itu diterima. Tapi orang yang menyepelekan doa itu menggambarkan amalnya itu enggak jelas. Bagaimana tidak coba? Nabi Ibrahim alaihissalam saja, bapak-bapak, satu-satunya orang yang mendapatkan predikat Khalilullah, kekasih Allah, itu juga masih berdoa. Ibrahim. Kapan? Misal disebutkan dalam surat Al-Baqarah 127 itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ibrahim tuh. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah saat membangun Ka'bah bersama putranya Ismail, kemudian berdoa, ya Tuhan kami, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami dan sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita pun harus mencontoh doa ini.
Maka doa itu menjadi salah satu simbol. Nah, yang perlu diluruskan tentu doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan cara-cara doa yang benar. Maka jangan merasa menyepelekan doa, jangan sepi dari doa. Kemudian yang ketujuh, orang yang amalnya diterima Allah biasanya diberi kemudahan melakukan ketaatan dan merasa berat untuk menjalankan kemaksiatan. Nah, itu kuncinya itu. Diberikan kemudahan menjalankan ketaatan dan ada perasaan berat ketika melakukan kemaksiatan. Cumalah dibalik. Yang kedelapan, mencintai orang-orang soleh dan membenci pelaku maksiat. Atau dalam bahasa kerennya al-wala' wal bara'. Kita ini Pak Bu, untuk amal kita terima Allah itu harus condong mencintai orang-orang yang soleh dan tidak berkawan dengan orang-orang ahli maksiat. Nah ini kalau kita kaitkan dengan situasi hari ini kayaknya perlu juga kita introspeksi ini. Misalnya ketika terjadi perang antara Amerika dengan Israel versus Iran, itu kan pandangan umat Islam ini terpecah. Ada yang mendukung Iran karena Iran walaupun pahamnya Syiah tetapi memperjuangkan kemanusiaan membela negara Palestina. Tapi ada juga sebagian umat Islam yang tidak mendukung Iran karena Iran itu Syiah. Berarti secara implisit mendukung Israel dan Amerika. Ini menjadi persoalan besar kayak gini nih. Ya. Dan kebencian itu selalu didasarkan pada kisah-kisah lama. Bagaimana? Saya coba mencari ayat-ayat di Quran itu ternyata perintah untuk mencintai orang-orang muslim itu di Quran surat At-Taubah 119, surat Al-Maidah 5556, Al-Hujurat ayat 10. Kemudian yang kita supaya membenci pelaku maksiat itu surat Al-An'am 68, An-Nisa 140, surat 59 Al-Hasyr ya ayat 16, surat Al-Maidah 51. Jadi coba mikir gini Pak. Kalau ada orang Islam kok malah condong ke Israel, ke Amerika, ya hanya gara-gara Iran itu Syiah, ini nggak ngerti lagi nih. Ya, padahal Iran itu walaupun dikatakan Syiah masih punya Tuhan namanya Allah juga, ya, masih punya syahadat juga, masih sholat juga. Ya, hanya gara-gara kasus dulu waktu berantem itu, akhirnya kita tertutup. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang Islam lebih condong ke Donald Trump sama Benyamin Netanyahu, ya? Justru saya khawatir jangan-jangan Anda itu nggak Islam. Ya. Karena sekarang bukan bicara masalah faham, bicara masalah kemanusiaan. Tapi saya nggak kaget yang gitu-gitu. Ternyata Nabi sudah memprediksi itu Pak nanti Pak. Ketika Islam di akhir zaman nanti ada satu kekuatan minor yang akan memerangi kaum kufar, tetapi orang Islam yang lain itu justru bersebelahan. Persis hari ini. Itu hati-hati ini jebakan-jebakan kayak gini ini Pak. Ini bisa membatalkan amal-amal kita. Nah, kalau ditanya condong kemana Pak? Ya kalau saya tetap mendoakan Iran menang gitu aja. Kalau saya sih, ya siapa tahu di antara bapak pendukung Donald PP kan nggak tahu kan. Kalau saya tetap Iran. Oh Islam kok itu. Yang bismillah. Baik sekalian masih ada dua insyaallah di lain kesempatan mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tetap jaga silaturahim, jaga semangat ibadah. Mudah-mudahan dengan cara ini kita dihindarkan dari api neraka. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.